Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nafisah Story Channel. Saya Nafisah Bariri, mahasiswi Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menyampaikan sebuah presentasi tentang konsep berpikir. Presentasi ini sebagai tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nailul Rahmah, Magister Pendidikan. Materi dari presentasi ini diambil dari buku Psikologi Pendidikan karya Dr. Pupu Saiful Rahmat, Magister Pendidikan. Konsep berpikir. Berpikir adalah fondasi dari semua aktivitas kognitif manusia. Ini adalah proses mental dinamis yang melibatkan manipulasi informasi, sebuah tarian kompleks antara memori, persepsi, bahasa, dan penalaran. Dalam konteks pendidikan, berpikir bukan hanya sekedar aktivitas pasif. Studi menunjukkan bahwa siswa yang secara aktif menerapkan strategi berpikir dapat memahami materi pembelajaran 2 kali lebih cepat dibandingkan mereka yang hanya menghafal. Ini menyoroti betapa pentingnya mengintegrasikan pendekatan yang mendorong pemikiran mendalam dalam kurikulum pendidikan. Proses berpikir terdiri dari 1. Manipulasi informasi. Proses mental inti dalam mengolah dan mengubah data yang diterima dari lingkungan. Yang kedua, yaitu peran kognitif. Peran kognitif melibatkan erat memori, persepsi, bahasa, dan kemampuan penalaran untuk pemahaman. Yang ketiga, yaitu pemecahan masalah. Fungsi utama berpikir untuk menemukan solusi atas tantangan dan problematika. Yang keempat, peningkatan pemahaman. Siswa yang berpikir aktif cenderung memahami materi lebih cepat dan mendalam. Hakikat dan komponen berpikir terdiri atas 1. Konsep. Ini adalah kategori mental yang kita gunakan untuk mengelompokkan objek, peristiwa, atau ide yang memiliki kesamaan. Konsep membantu kita menyederhanakan kompleksitas dunia. Yang kedua, proposisi. Proposisi adalah pernyataan yang mengungkapkan hubungan antara 2 atau lebih konsep. Proposisi memungkinkan kita untuk membentuk pengetahuan dan membuat penilaian. Yang ketiga, citra mental. Citra mental adalah representasi sensorik, yaitu visual, auditori, kinestetik, dan lain-lain, dari objek atau peristiwa dalam pikiran kita. Citra mental membantu kita memproses informasi secara lebih hidup dan konkret. Jenis-jenis berpikir. Jenis-jenis berpikir terdiri dari 1. Berpikir konvergen, yaitu mencari satu jawaban tepat. Berpikir konvergen adalah proses kognitif yang berfokus pada penemuan satu solusi tunggal atau terbaik untuk suatu masalah. Aktivitas ini umumnya mengaktifkan lobus frontal kiri otak yang bertanggung jawab untuk penalaran logis dan pemecahan masalah yang terstruktur. Berpikir konvergen sangat penting untuk tugas-tugas yang membutuhkan presisi dan akurasi. Yang kedua, berpikir divergen, yaitu menjelajahi berbagai kemungkinan. Berpikir divergen adalah kemampuan untuk menghasilkan berbagai ide atau solusi kreatif untuk suatu masalah. Berpikir divergen terbukti dapat meningkatkan fleksibilitas kognitif hingga 30%, memungkinkan individu untuk beradaptasi dengan situasi baru dan menemukan pendekatan yang tidak konvensional. Ini adalah keterampilan penting untuk inovasi dan adaptasi. Yang ketiga, berpikir kritis, yaitu menganalisis dengan objektivitas. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi secara objektif, tanpa terpengaruh oleh bias pribadi atau emosi. Ini melibatkan identifikasi argumen, pengujian bukti, dan penilaian validitas suatu informasi. Keterampilan ini sangat penting dalam era digital di mana informasi melimpah dan tidak semuanya itu akurat. Yang keempat, berpikir kreatif, yaitu menciptakan hal baru. Berpikir kreatif adalah kapasitas untuk menciptakan ide-ide baru
orisinil, dan seringkali tidak konvensional. Ini melibatkan imajinasi, fleksibilitas, dan kemampuan untuk melihat koneksi antara hal-hal yang tampaknya tidak berhubungan. Berpikir kreatif sangat penting untuk inovasi dan adaptasi dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, seni, dan industri. Proses berpikir yaitu sebuah alur logis, karena berpikir itu bukanlah tindakan tunggal, melainkan serangkaian langkah yang terstruktur, terutama saat kita menghadapi masalah atau membuat keputusan. Memahami alur proses ini dapat membantu kita menjadi pemikir yang lebih efisien. Proses berpikir terdiri dari identifikasi masalah, pengumpulan informasi, pembentukan hipotesis, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Faktor yang mempengaruhi berpikir terdiri dari 1. Faktor kognitif. Faktor yang kedua yaitu faktor emosional. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Berpikir dan pembelajaran adalah sebuah simbiosis penting. Hubungan antara berpikir dan pembelajaran bersifat simbiotik, meningkatkan retensi memori, mengembangkan kemampuan transfer pengetahuan. Proses berpikir mendorong pemahaman mendalam. Berpikir meningkatkan kinerja akademik. Mengembangkan keterampilan berpikir. 1. Melalui pendidikan. Kurikulum berbasis masalah menempatkan siswa pada situasi masalah dunia nyata yang membutuhkan pemikiran kritis dan kolaborasi untuk menemukan solusi. Yang kedua, melalui metode pengajaran. Yang ketiga, melalui pendekatan, yaitu belajar kolaboratif dan pertanyaan sokratik. Yang keempat, melalui teknologi. Sekian presentasi dari saya. Dari materi yang saya sampaikan tadi, tentunya masih banyak kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu, saya menerima saran dan kritik dari teman-teman semua, dan tentunya bimbingan dari Ibu dosen. Banyak khilaf mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.